saya selalu berpikir gini, ketika saya mengeluarkan energi 100, saya selalu berpikir lawan saya kan mengeluarkan energi 1000. Jadi I always push myself gitu. Closed doors, I'm a fool for your love. Alasan masuk IPDN sih sebenarnya iseng doang sih, gak ada spesifik secara nyata gitu. Sebelumnya saya sudah pernah kuliah salah satu universitas di kota Batam, dan ya bersyukurnya juga saya bisa menikmati kuliah selama 3 tahun kurang lebih. Kalau dibilang kisahnya, ya saya bersyukur saya bisa menikmati kuliah konvensional, di mana saya juga bisa mengembangkan diri di sana juga. Terlebih tahulah sendiri kan, anak teknik, saya kebetulan anak teknik elektro dulu sih tapi. Nah itu lagi saya bilang, sebagai seorang anak saya minta nasihat dan ya bisa dikatakan minta motivasi dari orang tua gitu. Jadi ketika saya iseng-iseng itu mendaftar PDN, itu juga dari seorang Purna Praja angkatan 22, ketika itu melampirkan website tentang pendaftaran PDN di Facebook, saya iseng-iseng doang tuh. Jadi ya ketika saya lulus tes, and then saya sampaikan ke orang tua. Hana sih saya tuh daftar IPDN tuh orang tua sama sekali nggak tahu pada awalnya sih saya nggak tahu. Jadi pada saat tes kesehatan, karena ya tes kesehatan itu kan beda kota gitu kan, saya di Pulau Batam sedangkan tes kesehatannya di Tanjung Pinang. Nah saya tuh nginap di rumah kakak saya, dan kakak saya telepon orang tua saya gitu. Ya begitulah. Kalau secara rugi sih, secara manusiawi bisa dibilang rugi gitu, karena rugi waktu juga gitu kan ya. Tapi saya mau katakan segala sesuatu itu Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Jadi apalagi dengan secara pribadi, saya setiap ketika saya melakukan segala sesuatu, saya yakin Tuhan pasti ambil dalam segala pekerjaan saya. Perjuangan saya masih PDN sebenarnya bisa dikatakan ya cukup sulit, cukup mudah sih. Kenapa? Yang pertama, kalau misalkan tes administrasi ya itu mudah lah gitu kan, Anda tinggal lakukan persyaratan dan menunggu hasilnya. Terus kalau misalnya dibilang tes kesehatan, nah ini yang sedikit bisa dikatakan sulit. Kenapa? Karena kalau hidup sehat ini kan, untuk tes kesehatan kan pasti tentu kita harus hidup sehat nih. Jadi yang saya sudah bilang kan, saya iseng-iseng. Jadi memang saya bersyukurnya ya saya nggak terlalu seperti banyak rekan-rekan saya gitu, maksudnya teman-teman perjuangan saya gitu. Ya hidup sehat ya cukup bisa dibilang cukup hidup sehat lah, berolahraga gitu kan. Kalau yang tes kesehatan itu, saya jujur saya ada salah satu klinik gitu. Jadi saya mengikuti check up, dan notabene-nya hasil itu meyakinkan saya bahwa saya tidak memiliki riwayat penyakit. Itu yang membuat saya yakin bahwa oke, I fight with this test gitu. Dan kalau untuk tes jasmani sendiri, untuk rekan-rekan sekalian, untuk adik-adik yang mau tes kedinasan khususnya IPDN, ya mulai dari sekarang cobalah berolahraga seperti lari, push up, terus pull up, sit up, dan itu bakal menjadi motivasi tersendiri gitu. Kenapa? Karena kalau Anda sudah mulainya sejak awal gitu, Anda pasti punya proses yang sangat baik dan hasilnya pasti cukup baik gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau misalkan perjuangan. Tapi ada yang cukup menarik nih. Menariknya kenapa? Karena saya kan dari kota Batam, untuk tes kesehatan itu ada di kota Tanjung Pinang. Nah itu dipisahkan oleh laut. Nah saya jujur masuk IPDN itu sendiri, saya tidak menyampaikan ke orang tua awalnya ya. Tapi ujung-ujungnya saya ketahuan sih, karena memang kakak saya yang menyampaikannya gitu. Jadi saya masih ingat tuh, saya punya duit itu cuma 50.000 pak. Saya punya duit 50.000, terus saya telepon kakak saya gitu. Saya bilang, kak saya mau ke
tempat kakak, ya bisa dikatakan saya sedikit berbohong lah, karena saya bilang saya ingin mengikuti tes olimpiade. Memang pada saat itu juga saya sempat ke Tanjung Pinang untuk mengikuti tes olimpiade pada saat itu. Ya bersyukurnya kakak saya percaya sama saya gitu, jadi saya diberikan sedikit duit, lalu saya nyebrang pulau dengan menggunakan kapal tanpa orang tua tahu. Ya karena saya bisa bilang saya sudah cukup banyak gitu membuat orang tua saya susah karena saya gitu. Saya selalu berpikir gini, ketika saya mengeluarkan energi 100, saya selalu berpikir lawan saya kan mengeluarkan energi 1000. Jadi I always push myself gitu. Bagaimana saya harus bisa fight to reach my goal. Goal saya itu adalah saya bisa lulus IPDN, saya bisa membanggakan orang tua saya. Bukti nyata bahwa saya nih orang pulau, saya ini orangnya bisa dikatakan saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya gitu. Ya saya bisa mampu gitu. Saya membungkam kata-kata orang bahwa yang masih IPDN itu orang-orang kaya, anak pejabat. No, me, I am. Saya bukan anak pejabat, saya bukan orang kaya, but I can reach as a praja gitu. Ya mungkin setiap anak tuh menjadi motivasi bagi orang tua. Apalagi since my father itu udah nggak kerja sekian, bisa dikatakan hampir puluhan tahun lah, dalam artian ya sejak 2007 gitu. Papa saya mengalami, ya keluarga saya bisa dikatakan mengalami satu masalah. Dari SMP saya sudah bekerja, mulai dari jualan pulsa, saya masih ingat, terus bantu-bantu teman jualan distro. SMA juga gitu, sampai saya kuliah juga saya bekerja. Lihat ibu yang sebagai guru TK gitu, seusia dia seharusnya bisa menikmati hidup, tapi saya masih fight dengan perkuliahan itu. Kayak gimana ya, kayak I wanna be like the other children gitu, yang bisa membanggakan orang tuanya tanpa harus membebani orang tuanya. Jadi IPDN itu sendiri institusi besar, lembaga besar gitu, yang notabene juga ya free. Tiap orang punya mimpi untuk menjadi seorang birokrat yang baik dalam pemerintahan. Ya motivasi saya sih sebenarnya orang tua sih. Jadi ketika saya masih PDN, yang pertama saya ingin tunjukkan kepada orang banyak bahwa saya, anak mama, anak papa, bisa banggakan orang tua tanpa harus membebani mereka gitu. Ya seperti itulah. Sedikit cerita, mungkin pada saat kelulusan banyak orang tua rekan-rekan tuh yang datang gitu. Sedangkan saya nggak ada orang tua gitu, nggak ada keluarga yang datang pada saat pengumuman kelulusan. Bahkan orang tua saya pun saya nggak tahu gitu pengumuman kelulusan itu kapan pada saat saya di Jatinangor gitu, karena ya memang nggak ada komunikasi kan, kita nggak bisa bawa handphone. Tapi pada saat saat pengumuman kelulusan, saya jujur saya nangis gitu. Nangis itu saya campur aduk gitu, kayak wow Tuhan, saya orang kecil saya bisa masuk di lembaga besar gini. Terus kehidupan saya yang dulu yang bisa dikatakan, saya jujur saya banyak orang yang underestimate dengan hidup saya gitu, karena saya juga jujur secara pribadi saya nggak punya banyak kelebihan lah seperti teman-teman di lingkungan saya gitu. Mereka difasilitasi, mereka ya bisa menikmati hidup seperti anak-anak muda gitu. Saya hanya bisa ya bekerja, pulang kuliah saya kerja gitu. Nah, jadi ya saat itu orang tua saya telepon pertama kali, ibu saya masih ingat, itu diberikan HP oleh orang BKD Kota Batam. Mama saya shock, wah ada pengumuman ya. Dan mama saya juga, ya saya bilang mama saya juga nangis saya telepon. Itu yang menjadi motivasi saya bahwa ketika saya bisa lulus, Tuhan bisa luluskan saya percaya juga Tuhan akan bisa buat saya jadi seorang praja. Amin. Pencapaiannya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya mungkin ya. Ya cuman sejak muda praja saya mengikuti kompetisi debat. Bagi saya kompetisi debat itu adalah salah satu kompetisi yang mampu mengasah serta mengolah apa yang menjadi jati diri saya gitu. Maksudnya kompetensi di dalam diri saya gitu. Jadi sejak muda praja sampai sekarang saya selalu mengikuti debat. Tapi yang spesialnya itu dua sih.
Yang pertama saya mengikuti debat di Akademi Kepolisian. Memang saya nggak juara, tim saya nggak juara, tapi itu yang menjadi kenangan cukup baik karena saya harus berkontribusi dengan senior, apalagi saya tingkat 1. Ya mungkin teman-teman tahu lah, senior tahu gimana pada tingkat 1 seperti apa. Jadi ya saya mencoba kayak ya menempatkan diri sebagai rekan, tapi satu sisi saya sebagai junior gitu. Terus yang kedua, saya bersyukur bisa mendapatkan ya medali dalam Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan ya, bersama rekan-rekan saya, Ria bersama Rian. Ya kita mendapatkan second champion ya, silver medal. Itu salah satu pencapaian menurut saya tuh, wow, it's very wonderful things that God made on me. Untuk harapan bagi saya pribadi, saya masih terus harus belajar menjadi seorang pribadi yang dewasa, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang senantiasa mau mendengar dan mau senantiasa melayani. Karena ke depan saya juga menjadi seorang aparatur sipil negara, peran masyarakat. Intinya saya selalu ingin hidup saya memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba di mana melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan dilihat orang gitu. Karena saya percaya, bagi saya apapun yang saya kerjakan, saya mau bekerja bukan untuk diri saya, tapi untuk orang banyak. Harapan saya untuk rekan-rekan sangkatan tetap kompak, tetap menjadi saudara dari Sabang sampai Merauke. Kita ada di sini. Ya, tunjukkan bahwa kebinekaan itu masih ada di Indonesia. Tunjukkan bahwa perbedaan itu yang membuat pelangi itu indah, yaitu kita, saudaraku sekalian. Ya jangan sampai kita bisa terpecah belah karena 1-2 hal yang menurut saya itu bisa mengorbankan banyak hal gitu. Dan tetap semangat rekan-rekanku Agung Mata Kesatria. You always be the best part of my life. Pesan-pesan saya buat adik-adik sekalian, intinya kalaupun kamu pernah gagal di dalam mencoba segala sesuatu, jangan pernah menganggap kegagalan itu yang merusak segala mimpimu. Percayalah, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan satu pesan saya yang bagi saya, jangan pernah tanamkan kesombongan dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketika engkau bisa mencapai satu keberhasilan dan keberhasilan selanjutnya, itu semua bukan karena kehebatanmu, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. So intinya tetap semangat, tetap belajar, tetap fokus pada tujuanmu menjadi seorang praja IPDN. Jangan lupa, mintalah doa restu dari orang tua, dari sahabat-sahabatmu. Bahkan jangan lupa juga kamu harus bisa memaafkan orang banyak. Mungkin banyak orang membencimu, banyak orang meremehkanmu. Jangan pernah engkau membenci mereka, tapi tunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan tidak seperti mereka katakan. You can achieve your dream, you can grab your dream. Remember, God create you to be a wonderful person and you are perfect in His eyes. So keep fighting, keep learning, keep doing, and don't forget, always pray to God.